Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Safitri, NIM 22002129 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, mahasiswi Universitas Negeri Padang. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, karena sudah memberikan materi berupa video pembelajaran yang akan saya kupas secara singkat di video presentasi ini. Semoga presentasi ini berjalan dengan lancar dan bisa diterima oleh audiens atau teman-teman semuanya. Salam sejahtera saya ucapkan kepada kita semua. Kita akan membahas materi strategi mengatasi grogi, gugup, rasa cemas, rasa takut dalam public speaking. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengutarakan hasil penelitian dari Yuliani Hoirunisa dan Agus Naryoso dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro, Semarang. Dalam makalah yang berjudul Faktor-faktor penyebab kecemasan dalam menyampaikan pidato pada mahasiswa peserta kuliah public speaking. Dalam penelitian tersebut, pada angkatan 2015 terdapat 65% mahasiswa mata kuliah public speaking mendapat nilai A dan sekitar 34% mendapat nilai kurang dari itu. Jadi cukup banyak atau cukup sulit untuk mempelajari public speaking tersebut. Oke, kita kupas pengertian gugup atau grogi terlebih dahulu. Pengertian gugup atau grogi adalah sebuah keadaan seseorang yang berkata dan berbuat dalam kondisi yang tidak stabil yang disebabkan oleh ekspektasi atau pikiran yang belum terjadi. Jadi, gugup atau grogi itu pikiran yang berlebihan sehingga timbul kecemasan atau gugup. Sebelum itu, pasti di setiap ada masalah, di situ ada alasannya. Sekarang kita akan mengupas alasan seseorang mengalami gugup. Yang pertama, kurangnya menguasai materi. Yang kita ketahui, materi adalah poin penting yang akan kita sampaikan kepada audiens kita, atau pesan atau informasi yang akan kita kupas, yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Jadi jika kita tidak menguasai materi tersebut, kita akan berpikir kalau kita udah tidak bisa menjalani acara tersebut jika kita sebagai penjuru bicara. Dan yang kedua adalah kurangnya jam terbang. Jika kita tidak mengetahui jam terbang kita secara efektif dan efisien, itu akan terganggu sehingga menyebabkan gugup atau grogi tersebut. Di balik ada alasan tersebut, pasti ada solusinya ya teman-teman. Jadi kita akan mengupas solusinya. Solusi untuk permasalahan yang tadi adalah yang mempunyai jam terbang yang efektif dan efisien. Jika kita sudah mempunyai jam terbang efektif dan efisien, insya Allah materi yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik oleh audiens kita sendiri. Yang kedua,
menguasai materi. Yang kita ketahui sebelumnya, materi adalah poin yang sangat penting untuk kita kupas, untuk kita kuak, agar audiens kita bisa mengetahui informasi atau pesan yang kita sampaikan dengan baik. Agar kita terbiasa dan nampak menyenangkan, untuk menghilangkan grogi adalah mengedepankan asas 5W1H. Apa itu 5W1H? 5W1H. What, why, who, where. Yang terakhir adalah, yang kelima adalah when. Dan apa itu H-nya satu itu? Yaitu how, bagaimana. What, apa. Why, kenapa. Who, siapa. Where, di mana. When, kapan. How, bagaimana. Tidak harus berurutan. Jika kita lupa, kita bisa menggunakannya secara acak agar tidak tampak monoton di depan audiens. Yang ketiga adalah menguasai keadaan. Bagaimana kita menguasai keadaan? Dengan cara apa? Jadi, dengan menguasai keadaan, kita bisa mengetahui bagaimana kita harus ditempatkan. Misalnya, kita datang terlebih dahulu di tempat acara tersebut. Jadi kita tahu bagaimana kita menyampaikannya. Kita harus berjalan berapa langkah. Kita tahu suasananya gimana. Kita tahu di belakang panggungnya gimana. Kita bisa cek sound terlebih dahulu. Kita bisa memastikan terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah meyakinkan diri sendiri. Meyakinkan diri sendiri itu sangat penting ya teman-teman. Meyakinkan diri sendiri dengan contoh percaya pada diri sendiri. Percaya kalau kita bisa menjalani dan menyampaikan materi dengan baik dan diterima dengan baik pula oleh audiens kita. Cara meyakinkan diri sendiri bisa dengan cara minimal 10 menit sebelum acara kita tarik nafas melalui hidung hingga perut sedikit membuncit dan mengeluarkannya melalui mulut hingga perut kita mengecil. Tapi jangan biarkan pundak kita ikut bergerak ya teman-teman. Pastikan pundak kita tidak bergerak, tidak ikut bergerak, agar diafragma kita terbuka dan kita bisa merasa ketenangan. Lakukanlah tips and trik tersebut selama 3-4 kali. Tujuannya untuk merelaksasikan tubuh agar tidak gugup ketika sedang berbicara dan tenang dalam keadaan apapun. Cara selain itu, ada cara lain. Apa itu caranya? Kita bisa merelaksasikan tubuh kita dengan cara menggerakkan tubuh kita sehingga otot-otot kita tidak kaku. Dan yang kelima adalah latihan sebelum tampil. Latihan sebelum tampil itu penting ya. Kita gak boleh skip latihan sebelum tampil, gak boleh. Karena latihan itu adalah sebuah eksperimen kita. Ketika kita apa yang harus kita lakukan jika kita begini. Jadi kita harus latihan terlebih dahulu agar kita tahu apa kekurangan kita. Jika kita ada kekurangan, kita bisa membenarkannya.
latihan itu tidak harus kita memanggil guru public speaking agar memastikan kalau kita tuh bagus, apa kekurangan kita. Lakukanlah simple things. Lakukanlah dengan sederhana. Dengan berdiri depan cermin dan berbicara, mengungkapkan materi yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Dan anggap kita sedang mengungkapkan materi, kita sedang menguak materi tersebut di depan audiens. Tapi bukan depan audiens, itu di depan cermin. Dan pastikan tidak ada hal yang mengganggu. Yang keenam, mengenali dan memahami audiens. Kita harus memahami dan mengenali audiens tersebut. Bagaimana caranya? Caranya, jika audiens kita anak-anak, kita harus menyampaikannya dan menggunakan bahasa anak-anak, bahasa yang bisa dimengerti oleh anak-anak, yang tidak membosankan. Misalnya kita melakukan games sehingga audiens kita merasa menyenangkan, tidak bosan. Jika audiens kita remaja, kita harus tahu bahasa-bahasa pergaulan, bahasa-bahasa kekinian agar nyambung antara kita dan audiens. Jika kita mendapatkan audiens orang tua, kita harus bisa mengungkapkan materi, pesan, informasi menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh audiens kita. Jadi kita harus menentukan gimana audiens kita, karakter audiens kita gimana, mungkin umur ya teman-teman, anak-anak, remaja atau orang tua. Yang ketujuh adalah memanfaatkan alat bantu. Alat bantu itu bisa berupa PowerPoint. Misalnya kita sedang mempresentasikan, terus kita lupa poin apa. Poin itu penting dalam mengungkapkan materi. Sedangkan di dalam poin itu ada materi. Jika kita lupa dengan materi tersebut, kita bisa melihatnya di PowerPoint. Tetapi kita tidak boleh terpaku oleh alat bantu. Yang namanya alat bantu itu adalah sementara. Jika kita fokus dengan alat bantu tersebut, audiens kita bisa merasa bosan, bisa merasa acuh tak acuh, dirugikan, merasa teracuhkan oleh kita. Yang kedelapan adalah positive thinking. Positive thinking itu merupakan hal yang penting. Berpikir positif selain bisa meredakan kecemasan kita, positive thinking itu dapat meminimalisir kesalahan saat kita berbicara kepada audiens. Mungkin ada sedikit fun fact dari saya. Yang pertama, ternyata mengunyah permen karet dapat membantu mengurangi anxiety dan stres. Peningkatan aliran darah ke otak yang terjadi ketika mengunyah permen karet entah bagaimana dapat mengurangi tingkat kecemasan kita, ujar Profesor Scully dari Australia. Fun fact yang kedua adalah minum air putih. Sekitar 60% tubuh kita Fun fact yang kedua adalah minum air putih. Sekitar 60% tubuh kita memerlukan cairan. Nah, ternyata otak kita memiliki komposisi air yang lebih tinggi dibandingkan tubuh. Secara keseluruhan, jumlahnya sekitar 73%. Cukup banyak ya teman-teman.
Jadi, tubuh kita memerlukan sekitar 60% air. Sedangkan otak kita saja memerlukan 73% cairan. Itu sebabnya jika cairan tubuh berkurang, fungsi otaknya akan terganggu untuk berpikir jernih sehingga mengganggu proses pengelolaan stres. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari analisis ini, dari hasil analisis saya bahwa tingkat kecemasan seseorang gugup grogi yang kita hadapi saat presentasi atau sebagai penjuru bicara adalah kurangnya tingkat konsentrasi dan merelaksasikan tubuh agar pesan info yang disampaikan kepada audiens tersampaikan dengan baik. Baik, mungkin sekian dari saya. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.